Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah lapangkan dada kita, diberikan kenikmatan tambahan dan dikekalkan nikmat yang sudah ada. Dan mudah-mudahan Allah SWT nanti mengumpulkan kita bersama syakirin, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas keutamaan mengikuti tarekat, ya, bertasawuf. Yang lalu kita sudah sebutkan tasawuf itu berasal dari kata ta, ya, kemudian wa, kemudian ta, so, wa, dan fa, yaitu taubat, kemudian sotnya itu sopa, membersihkan diri, membeningkan kolbu, wanya itu wilayah. Kalau sudah bersih nanti kita akan mencapai maqam wali, minimal wali afdal. Dan yang terakhir fanya itu fana, fana itu tunduk patuh pada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasawuf itu adalah sebenarnya jalan para kekasih. Tasawuf ini ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan tasawuf akhlaki seperti yang dijelaskan Imam Ghazali. Takhalli, bersihkan hati, kosongkan dari sifat tercela. Kemudian tahalli, diisi dengan sifat terpuji. Baru tajalli, baru kita ma'rifat, menyaksikan kenyataan Allah. Jalannya sama, cuma pendekatannya akhlak lebih umum. Ada lagi namanya tasawuf amali. Tasawuf amali inilah yang disebut dengan tasawuf membersihkan diri dengan jalan zikir. Inilah yang disebut dengan tarekat, ya. Sebagian ulama mursyid kita mengatakan kalau tasawuf amali ini, tasawuf akhlaki ini, dia lebih kepada teori dan harus kita praktikkan juga. Sedangkan tasawuf amali ini seperti sekolahnya tarekat, sekolahnya tasawuf. Jadi sebagian mursyid mengatakan kalau kita bertarekat maka kita masuk sekolah tasawuf. Tapi kalau kita bertasawuf, tidak bertarekat, itu seperti belajar spiritual tanpa sekolah, otodidak. Ya. Kenapa otodidak? Karena tak ada yang bimbing, belajar saja kita, baca-baca buku. Guru hidupnya, tidak ada spiritualnya, di jalannya sendiri. Maka keutamaan orang bertarekat itu, yang pertama dia punya pembimbing rohani. Saya sering mengatakan, belajar ilmu agama ini harus kepada ulama yang ahli di bidangnya masing-masing. Ulama besar itu beda-beda keahliannya, fokus kedalaman ilmunya beda. Imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu fokusnya ke ilmu fikih. Maka mereka dikenal dengan ulama mazhab fikih syariah, Allah lahir. Walaupun mereka menjalani tasawuf, bersihkan hati, ya. Bahkan Imam Hanafi itu belajar tarekat dengan Imam Ja'far Shadiq. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau aku nggak jumpa Imam Ja'far Shadiq, maka aku akan cilaka, katanya. Kenapa? Karena terlalu banyak menggunakan akal. Imam Ja'far Shadiq lah yang mengendalikan akalnya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Nah, tapi beliau fokus di fikihnya mendalam. Jadi kalau kita mau belajar fikih, Imam Mazhab lah ahlinya.
Kalau kita mau belajar ilmu hadis, mana hadis sahih, hadis yang maudhu, Imam Bukhari lah ahlinya, Imam Muslim. Jadi kan kadang-kadang ada orang bertanya, Ustadz, kenapa Imam Syafi'i tidak pernah mengutip Ruahul Bukhari? Ini kan unik sebenarnya. Dia baru belajar agama ini. Ini kalau belajar ilmu tidak sistematis begitu. Pertanyaannya muncul gitu. Ustadz, kenapa Imam Syafi'i di kitabnya tidak pernah mengutip hadis riwayat Bukhari? Imam Syafi'i lebih dulu lahir, lebih dulu menghafal hadis dari Imam Bukhari. Tapi beliau fokus ke fikihnya. Riwayat-riwayat hadisnya banyak, hafalannya bisa mencapai ribuan atau puluhan ratusan ribu atau jutaan. Ya, baru jadi bisa imam mazhab. Hafal Muwatta Imam Malik, hafal Quran dan seterusnya. Nah, Imam Syafi'i itu lebih dulu hadir. Ya, lahir 150 Hijriah, wafatnya 204. Sementara Imam Bukhari lahir 194. Jadi Imam Syafi'i sudah wafat, Imam Bukhari masih kanak-kanak, baru umur 10 tahun. Kan gitu kan? Tahun hijrah. Bagaimana mungkin umur 10 tahun dia sudah ngarang kitab Bukhari dan Imam Syafi'i mengutipnya? Kan tidak mungkin. Nah, jadi tidak mungkin Imam Syafi'i mengutip hadis Bukhari karena beliau lebih dulu hidup dan lebih banyak hafal hadis. Sebelum Imam Bukhari dia sudah menghafal hadis. Ya, jadi dari umurnya tidak mungkin. Nah, Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ulama-ulama besar tasawuf ini kalau di zaman sahabat ada Salman Al-Farisi, Abu Bakar, Khalifah 4, khususnya lagi Imam Ali, kemudian tersambung ke Salman Al-Farisi, kemudian Muhammad bin Abi Bakar, kemudian Imam Ja'far Shadiq dan seterusnya. Sampai kepada nanti tabi'in itu ada Hasan Basri, Imam Junaid Al-Baghdadi, tabi'in kan banyak. Ini khusus keilmuannya di bidang tasawuf tarekat. Kalau di bidang fikih ulama besarnya ada, di tarekat tasawuf ada. Kemudian ulama besar dalam hadis ada, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan seterusnya. Dan ulama dalam ilmu kalam, ilmu tauhid ada, Imam Asy'ari, dia sistematis, dia fokus. Kalau sekarang ada dokter gigi, dokter jantung, ada dokter THT, ada dokter mata, nah, ini kan beda-beda keahliannya. Nah, begitulah perumpamaannya. Nah, jadi ini kita bicara tentang ulama tasawuf, ulama yang bertarekat. Apa keuntungannya? Yang pertama tentu kita punya guru mursyid yang membimbing. Jadi ketika kita mau memperbaiki rohani kita, perlu kita memiliki guru ulama ahli rohani. Ya, ulama yang tahu dia rohani bengkel, tahu dia ngecek kita. Dituntunnya cara zikir kita, bagaimana cara berzikir supaya tembus ke rohani. Ya, bagaimana supaya terus membersihkan kalbu nanti sampai kita mengenal Allah, dituntun. Ini kelebihannya orang bertarekat. Ada guru mursyidnya, ada pembimbing. Nah, kita kalau ke Mekah belum pernah umroh, itu butuh yang namanya mutawif. Ya, kita hafal rukun umroh, ihram, ya, kemudian tawaf, sa'i, kan gitu kan. Nah, giliran kita mau ihram bingung, mau dari mana kita ihram? Tidak tahu kita kan. Pausa, ini ada mutawif yang nunjukin. Kalau kalian dari sana ihramnya, nah, ditunjukin tempat ihram, baru kita ihram. Nah, sebelah ihram baru tawaf. Bagaimana dari tempat ihram ke tempat tawaf? Naik taksi, taksinya mana? Taksi ini. Ditunjukin jalannya. Nah, disitulah nanti kelebihannya. Maka orang-orang yang bertarekat ini spiritualnya bagus, otomatis kolbunya cepat hidup, Pak. Ini yang bisa kita buktikan. Dan kalau Bapak melakukannya akan terbukti. Apa yang saya katakan ini bisa dibuktikan. Maka nanti mohon maaf, orang-orang yang sudah lama bertarekat, berzikir, kolbunya ya, cepat hidup. Dan ketika dia baca Quran, sholat, berjemaah, itu terasa kalau dia baca Quran tuh. Kolbu gitu tuh getar dibuatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nangis sudah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Di kolbu kita sudah getar. Air mata kita mulai nangis. Ciri orang yang hidup kolbunya sudah saya ulang-ulang berdasarkan Quran. Yang pertama adalah iza dzukirallah wajilat qulubuhum, hati gemetar. Yang kedua taro ayunahum
minad dam'i mimma arafu minal haq. Mata mereka meneteskan air mata. Bisa juga taksyairuna juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bisa merinding. Ya, ini ciri-ciri orang yang hidup kolbunya. Dan itu demi Allah bisa kita peroleh dengan mudah kalau kita bertarekat. Ya. Gampang untuk sholat, baca Quran, itu sering kita nangis, sering kita gemetar hati kita. Karena rasa itu dihidupkan hati kita rasa. Rasa dalam kolbu. Karena kita diajari zikir kolbu, zikir rasa, zikir ruh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat ini keluar mata saya. Nikmat sekali. Ya, beda sebelum kita bertarekat, sebelum kita menghidupkan kolbu. Dipaksa-paksa pun payah juga. Nyentuh kolbu, payah juga nangisnya. Ada kawan saya, jurusan hadis dulu, dia sebut, aku kok beribadah nggak bisa nangis-nangis gitu. Karena hatinya keras, main akal terus. Pintar orangnya Pak, tapi main akal terus. Kolbunya nggak diasah, nggak bisa nangis. Orangnya pintar. S2 di UIN Jogja. Saya masih ingat itu, jurusan tafsir hadis. Aku kok ibadah nggak pernah nangis gitu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya waktu kita buat pertemuan dulu, salah satu pertemuan di Padang, pertemuan ulama-ulama tarekat di Solo, itu ada mursyid Naqsabandi, kecil-kecil orangnya. Ya, di akhir dia berdoa. Itu berdoanya hampir 1 jam, dan hampir 1 jam dia menangis terus berdoa. Waduh, luar biasa lembutnya hati. Sulit kita untuk menyaksikan orang yang bisa berdoa 1 jam nangis terus, nggak berhenti. Itu saking lembutnya kalbunya, Pak. Itu mursyid Naqsabandi ketika dia sudah meninggal orangnya. Ya. Dan itu demi Allah kita dapatkan. Semua teman-teman saya yang aktif di tarekat itu kalbunya hidup. Kalau mereka ajan, kita gemetar kalbu kita, kontak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kontak kembali. Nikmat, ada kenikmatan. Maka jangan heran, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ini kita karena menjelaskan kelebihannya. Di antara umat Islam ini ada yang berzikir keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ada jemaah saya yang cenderung Muhammadiyah. Ini mohon maaf nih. Ustadz, saya tidak suka dengan orang itu zikir keras-keras gitu di masjid. Kenapa? Perasaan saya mereka seperti ngejek Tuhan katanya. Ngejek katanya. Tahu kenapa muncul begitu? Seperti ngejek jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu disebabkan yang membaca zikirnya kolbunya tidak hidup. Tidak hidup, tidak getar orang dengarnya, seperti ngejek. Ya. Kalau kita sudah masuk tarekat, betapa kuatnya pun zikir kita, Pak, itu menggelegar gitu. Menggelegar dalamnya, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gelegar itu, Pak. Nah, kalau kita lagi zikir keras itu, saya sering katakan itu seolah-olah kita memancarkan cahaya ke langit itu zikir itu, dan kita seolah-olah rasa kita menyeru, hai makhluk langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Allah, saksikanlah, akuilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seolah-olah muncul rasa seperti itu. Ya. Ketika kita keraskan angkat zikirnya, karena zikir itu boleh alannya. Kenapa muncul zikir keras? Supaya akal kita konsentrasi, tidak mengingat yang lain. Nah, kalau lembut-lembut, kadang kita nggak ngah gitu kan. Sini dulu. Nah, kita nggak ngah. Begitu, sini dulu. Wah, langsung akal kita langsung ketarik gitu loh. Makanya ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akal kita fokus ke Allahnya. Dia nggak mau lari-lari lagi. Itu manfaat zikir keras. Maka dalam tarekat Qadariyah Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut zikir keras itu di awal. Nanti kalau sudah hidup, kalau kita hidup rasa, baru zikir ruh itu tenang. Maka yang kita peroleh yang keempat itu dalam zikir ketenangan, bukan hanya nangis, tapi ada tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tenang. Kayak patung. Tenang, nyaman.
Ketenangan, kenyamanan itu adalah sifat surga. Kalau Bapak berzikir rasa di Raudhah Madinah yang karpetnya warna hijau gini. Kalau yang merahnya nggak masuk Raudhah, itu kalau kita zikir rasa tenang, betul-betul seperti di surga, kan taman surga. Raudhah itu kan taman surga. Maka bahasa Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farata'u." Hadis Sahih Muslim. Kalau kamu melihat taman surga, singgahlah, mampirlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Taman surga itu apa ya Rasul? Hilakan zikir, halakah zikir. Halakah itu kan melingkar. Orang-orang tarikat itu kalau berzikir banyak yang melingkar. Rata-rata Naqsabandi melingkar. Ya, Qadariyah juga melingkar. Hilakah zikir kata Nabi. Hilakah zikir, zikir melingkar. Halakah, membentuk halakah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini di kalbu kita. Rasanya kayak kita tuh makan enak banget gitu loh. Kalau kita makan di warung Padang, ya warung sederhana, lauknya enak banget. Kira-kira begitu enaknya menyebut Allah itu. Nikmat, tenang, nyaman. Itu kita peroleh, itu sudah pasti. Yang saya katakan ini saya alami, saya lakoni. Dan dialami oleh seluruh sahabat saya yang rajin zikir ikut tarekat. Semua merasakan, Pak. Nah, beda sebelum kita masuk tarekat. Ada orang yang tak bertarikat, ada juga hidup kolbunya, tapi lama. Biasanya orang ini kalau tahajudnya rajin, baca Qur'annya sering, dipahami ayat Tuhan, dihayatinya, baru hidup kolbunya. Dan itu butuh lama. Lebih cepat di dunia tarikat. Dunia tarikat langsung dia, kalau zikir langsung dia jadi dengan korbu. Astaghfirullahaladzim. Kita disuruh menghilangkan keakuan ego. Maka kata guru kita, rata-rata orang tak bertarikat saya perhatikan, kata maksud kita. Ketika ibadah muncul egonya. Ini yang ketiga, Pak. Akunya itu masih ada. Allahu Akbar, akunya ada masih. Tapi kalau orang bertarikat, dia halus lembut, dia egonya, akunya dah hilang. Allahu Akbar. Jadi dia gerakannya lembut, akunya hilang. Jadi seolah-olah yang menggerakkan ini adalah ruh Rabbani, atau gerakannya adalah Allah, atas izin Allah. Bukan hawa nafsu, bukan keinginan akunya aku gitu. Bukan dari nafsu kita lagi. Ya. Nah, itu bedanya. Makanya ibadahnya jadi enak, nikmat, karena hilang akunya kan. Kan nikmat Allah. Dilatih ya, terlatih kosong dari hawa nafsu, keinginan. Gerakan itu ya kita mandang ruh kita saja. Yang di dalam, biarin aja deh gerakinya dari dalam. Jangan lagi keinginan kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sampai kita merasakan nanti bukan kau yang memanah Muhammad, bukan kau yang gerakkan dirimu, tapi akulah. Kita hanya mandang saja diri kita digerakkan oleh Allah. Bukan maunya kita lagi. Maka nanti yang sholat itu sifat Allah menyembah jat, bukan aku lagi. Ya, sifat gerakan dari Allah yang menyembah jatnya. Kita hanya menyaksikan, menikmati gerakan-gerakan itu. Itu yang ketiga. Jadi kita, karena nanti puncak dari tarikat ini tasawwuflah mana itu hilang akunya aku, yang ada hanya Allah. Itulah yang puncak dari kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Sampai diri kita pun tidak ada, lebur. Kita merasa diri kita tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Nah, ini keuntungan yang ketiga. Ya. Selebur, hilang akunya aku. Jadi kita punya pembimbing rohani, kalbunya cepat hidup. Makanya Pak Syekh mengatakan, barang siapa yang mau kalbunya cepat hidup, hendaklah dia ambil baiat talqin. Talqin itu mengambil syahadat. La ilaha illallah. Talqin dari siapa? Dari ulama ahli ruhani yang hatinya, kalbunya hidup. Kenapa harus kepada ulama tarekat ahli ruhani yang kalbunya hidup? Ya, sederhana saja Pak logikanya.
Kalau hati kita tidak hidup, bagaimana kita mau menghidupkan hati orang lain? Kita aja nggak beres, maaf ya. Kita aja nggak lepas gitu. Kalbu kita aja nggak hidup, bagaimana kita mau menghidupkan orang lain? Maka yang mampu membantu hidup, menghidupkan orang lain adalah kolbu ulama ahli kolbu yang kolbunya hidup. Itu cepat, Pak. Begitu kita bayar, la ilaha illallah, hati kita langsung ngomong itu. Allah, la illallah, di dalam ngomong sendiri Allah, Allah, kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngikut dia, dituntun sama mursyid itu. Ya. Nah, itu luar biasanya, dan itu kita alami. Ya. Cepat dia hidup, cepat merasakan kehadiran Allah. Maka nanti yang ketiga tentu hilang akunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti kalau misalnya kita sudah hidup rasanya, sudah enak berzikir, ya. Ini mohon maaf ya. Kita berimam, tahu-tahu imam kolbunya tidak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Kalau orang Muhammadiyah tadi bilang kayak ngejek Tuhan katanya kan, jahat. Kalau orang tarikat dia terasa agak pusing kepalanya, Pak. Hatinya kurang enak gitu. Kenapa? Karena tidak dari kolbu baca Qur'annya. Nah, seperti orang ribut gitu. Ribut gitu kan. Itu kan buat pusing kepala kita, Pak kan? Jadi orang yang baca Quran itu nanti, yang zikir itu, ya zikir keras itu buat pusing kepala. Karena dia nggak dari kolbunya. Tapi kalau di kolbunya gemetar itu. Ya, dan itu hanya bisa dibedakan orang yang kolbunya hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa kita bedain. Saya dulu sebelum bertarikat nggak bisa saya bedain, sama aja. Malah orang tarikat saya aja aneh kali kamu. Saya nggak bisa bedain, Pak. Saya nganggap orang tarikat itu malah aneh. Ah, masa gitu saya bilang. Nah, setelah saya jalani, oh iya ternyata gini. Setelah kita mengasah, ya, ibarat pisau sama-sama tumpul, yang tumpul mengukur yang tumpul ya nggak bisa. Tapi kalau yang tumpul sama yang tajam, jelas sekali bedanya gitu. Yang tajam tahu dia itu tumpul. Kalau yang tumpul, mana tahu dia tumpul, dia sendiri tumpul. Kan gitu kan kalau pisau misalnya. Jadi kita nggak bisa ngerasa belum hidup rasa kolbu kita. Jadi belum merasa. Ibaratnya belum satu frekuensi. Ya. Nah, belum paham kita frekuensi rasa itu, jadi kita tidak bisa merasa. Sama frekuensi kita, sama-sama tak hidup hatinya. Ya biasa-biasa aja. Nggak bisa bedain kita, Pak. Nah, makanya nanti kalau bahasa Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Ya. Sampai kau menangis. Kalau nggak bisa menangis, paksa supaya sampai hati menangis. Masya Allah, itu hadis Sahih Muslim kan. Kenapa disuruh Nabi kita baca Quran sampai menangis? Kalau nggak bisa dipaksa. Kenapa? Karena Nabi mau kita beramal itu pakai kolbu. Paksa kolbu kita ngikut gitu loh. Paksa hati kita, rasa kita ikut memahami, meresapi. Paksa dia. Kalau nggak mau nangis, paksa sampai dia nangis. Sampai dia terlibat kolbu itu. Itu hadis Sahih, Pak. Suruh Nabi. Tapi orang kalau nggak bertarikat nggak begini pemahamannya, nggak paham dia kan. Malah diterjemahkannya apa? Kalau kamu tak bisa nangis, berpura-pura nangis. Loh, beramal kok pura-pura? Diterjemahkannya pura-pura nangis. Nggak begitu. Kalau dalam ilmu tarikat, ilmu rasa, kalau dia tidak mau nangis, paksa. Bukan pura-pura nangis, paksa dia. Sampai dia mau nangis. Ya, paksa dia. Paksa dia untuk terlibat. Itu sebenarnya makna yang benar. Kalau berpura-pura Allah menangis, itu sebenarnya tidak benar. Mana boleh kita beramal pura-pura, ya kan? Beramal pura-pura kan munafik cenderung jadinya. Nah, tak mungkin Nabi menyuruh kita untuk bermunafik, tidak mungkin. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi untungnya bertarekat ini, punya mursyid? Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi-posisi genting, ya, punya guru, punya mursyid, punya bertarekat, nah, nanti Allah itu akan bertahwil atau bertajalli sering dalam bentuk wajah mursyid kita, ya, menegur kita.
Kok tahu-tahuan Ustaz? Nah ini saya jelasin dalilnya. Ketika Nabi Yusuf ya mau berzina, digoda oleh Julaiha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, hari saat itu Julaiha pingin sekali dengan Yusuf, Yusuf pun pingin. Sebenarnya sama-sama pingin. Laula ra'a burhan, sekiranya Yusuf tidak melihat burhan. Nah, apa yang dimaksud burhan di situ? Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, al-burhan wajhu abihi. Burhan itu adalah wajah ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Jadi wajah Nabi Yusuf itu terlihat Nabi Yusuf nyata, namanya bertahwil. Allah itu zatnya nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warna. Bagaimana cara dia menegur kita, mengingatkan kita dalam posisi genceng, dimunculkan wajah guru mursyid kita. Guru Nabi Yusuf adalah ayahnya. Muncul wajahnya, ngasih tahu, jangan. Laula ra'a burhan, sekiranya dia tidak melihat burhan, dia lihat ayahnya. Yusuf, jangan. Hai Yusuf, jangan. Kaget dia lihat wajahnya, langsung mundur dia. Nah, itu dalil. Itu tafsir Ibnu Abbas dalam ya pokoknya dalam semua tafsir yang menggunakan tafsir Ibnu Abbas, termasuk dalam Jami' Ahkam Al-Qurtubi. Jadi wajah di situ yang dimaksud dengan burhan di situ wajah mursyid. Nah, itu ialah yang kita alami dalam dunia tarekat. Jadi teman saya, sepupu saya, dia sudah bertarekat, saya ajak dia mau, lalu dia bawa teman dia. Dia bawa teman dia jumpa tuan saya. Nah, setelah itu pulang temannya, nggak berapa lama dalam selang beberapa hari, ternyata temannya ini sering mandi di sungai, mancing mandi. Nah, tiba-tiba datang buaya, Pak. Datang buaya. Jadi kakinya itu sudah di dalam gini, tinggal cek, langsung putus sama buaya. Lalu waktu itu dia katakan, Tuan Syekh, tolong bantu saya, katanya. Tiba-tiba muncul wajah Tuan Syekh itu, guru kita. Langsung buayanya ngangak gini. Gak jadi mutusin kakinya. Ngangak gini, langsung ditarik, langsung naik ke atas. Langsung lari dia. Gak jadi putus. Padahal dia belum berbaiat, belum bertarekat. Cuma dia yakin dengan Tuan Syekh ini orang soleh, guru kita ini. Tuan, tolong saya, katanya. Muncul wajah Tuan Syekh dalam pandangannya. Kaget dia. Demi Allah, katanya. Saya melihat wajah Tuhan saya kita, seolah wajahnya muncul. Itu sebenarnya muncul itu Allah. Tapi bukan zatnya. Allah yang tampilkan. Namanya tajalli. Tahwil. Karena Allah nggak ada bentuk rupa warnanya, Pak. Jadi dia mengingatkan kita pakai apa? Pakai wajah orang guru yang kita cintai. Guru orang soleh yang kita cintai. Nah, ini dunia tarekat, spiritual. Ini keuntungannya. Muncul. Ya. Makanya nanti kalau maaf ini ya, kalau Bapak tidak bertarekat, mau meninggal dunia, Bapak tidak akan lihat, tidak ada guru yang muncul, yang hadir. Tidak ada. Tidak ada yang mendampingi, ada guru, wajah guru muncul. Tapi kalau kita bertarekat, wajah guru muncul. Didampingi kita secara rohani. Nah, disitulah nanti kita di dunia berjemaah, di akhirat pun berjemaah. Kalau bertarekat ini berjemaah. Makanya mohon maaf, di dunia spiritual orang-orang tarekat itu ditakuti oleh spiritual hitam. Kenapa? Karena dia gurunya ada, kawannya rame. Kalau orang spiritual hitam menghantamnya, jin menghantamnya, kelompok jin kafir pun takut. Kenapa? Karena mereka berjemaah. Maaf-maafnya, masjid ini punya kelompok remaja masjid. Di sana ada geng motor. Nah, ternyata kawan ini adalah kelompok remaja masjid, ketuanya atau apa, sekretaris atau apa, dikenal orangnya baik. Dia punya kelompok. Nah, geng motor takut juga ngelawan kan, nanti kena serbu remaja masjid. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau kita menyendiri, geng motor gitu gak ada kawannya, rampok aja kan gitu. Nah, kalau kita sudah dikenal berjemaah, maka jemaah-jemaah yang jihad pun lebih takut mengganggu. Seperti itu. Ya. Maka dalam dunia kita berjemaah, di akhirat nanti juga jemaah. Bahkan kata Pak Syekh Al-Qarajinani di dalam kitab ini, Sir Asrar, keuntungannya lagi, orang bertarekat ini, meninggallah seseorang yang bertarekat, belum sampai dia ma'rifat, belum kenal dengan Allah, masih dalam perjalanan.
ba'asallahu malakaini. Kata Nabi SAW, Allah akan bangkitkan dua malaikat. Dua malaikat di situ adalah ruhani Nabi dan guru mursyidnya yang mengajarinya di alam kubur, di alam barzah, mengajarinya sampai dia nanti mengenal Allah. Maka di alam barzah itu orang-orang soleh, orang-orang baik itu ruhnya bebas. Kalau bahasa Nabi, ya, nah al-anbiya yusalluna ala kuburihim. Para anbiya, para rasul, para nabi itu ruh mereka sholat di kubur-kubur mereka. Yang dimaksud sholat itu bukan sholat begini Pak, seperti kita. Karena sholat begini ini taklif. Ini hanya diperintahkan kepada orang yang apa? Yang dewasa di dunia, yang mukallaf. Tapi sholatnya orang di alam kubur, di alam ruh itu sholatnya munajat. Tidak sama dengan sholat kita. Munajat. Sholat itu sebenarnya lebih kepada arti menghubungkan. Munajat. Berzikir, zikir diam, munajat. Kata Pak Syekh begitu menafsirkannya. Jadi yang dimaksud sholat di situ bukan sholat seperti ini. Karena sholat seperti ini diberlakukan untuk orang mukallaf yang di dunia diwajibkan. Tapi di alam ruh tidak ada kewajiban sholat. Jadi sholatnya munajat. Dan dia diajari munajat terus, dibimbing rohaninya sampai dia nanti, dalam hadis lain kata beliau, nanti dibangkitkan jadi seorang ulama yang ahli ma'rifat. Maka Nabi mengatakan, kata Pak Syekh, berapa banyak orang yang di dunia kelihatan hidupnya sederhana atau tidak pintar, tapi ketika hari berbangkit dia dibangkitkan menjadi seorang ulama, ahli ma'rifat. Dan berapa banyak orang yang ahli agama kelihatan di dunia, tapi dibangkitkan di akhirat dalam keadaan bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Nah, kalau menurut guru mursyid kita, mohon maaf ya, hati-hati ya Pak. Kalau menurut mursyid kita ya, itu orang-orang yang jago syariat, banyak hafal Quran hadis, tapi kolbunya tidak hidup, itu di kuburnya itu menderita karena tidak kenal Allah. Ya. Lebih menderita dia Pak, karena dia tidak kenal tempat kembalinya, tidak kenal Allah Tuhannya. Dia hanya baca Quran teksnya saja. Dia paham, dia tahu artinya, terjemahnya, tapi dia tidak kenal dengan pemilik teks Al-Quran itu. Pemilik ayat-ayat itu gak kenal dia yang punyanya. Dia hanya tahu firman Allah saja, tapi pemilik kalam itu tidak kenal. Tapi kalau di dunia tarekat kita dikenalkan sampai sekenal mungkin, sampai ke warna makom jat. Nah, makanya kalau menurut saya, yang saya pahami, orang-orang yang bertarekat dengan benar ini, nanti mereka itu termasuk orang yang paling yakin sama Allah. Kenapa? Karena pengenalannya kepada Allah lebih sempurna. Dan mereka siap mati biasanya. Kalau diperintahkan mursyidnya perang, siap mati. Karena kepemimpinan spiritual itu kepemimpinan karismatik. Ya. Inilah yang kelebihannya. Bisa jadi orang-orang Hamas ini juga orang bertarekat menurut beliau. Maka mereka tidak takut mati Pak. Karena mereka spiritualnya tinggi. Gak takut mereka mau matilah. Wong mati juga nanti mati syahid kok, mulia kok. Bisa memberi syafaat 60 orang miskin. Nah, ya. Makanya mereka kuat bertahan di situ kan. Tapi kalau gak kuat rohani kita, mulailah ragu-ragu kan. Gak usah aja lah, katanya pindah aja lah dari gajah. Mana mau orang menetap di gajah Pak? Kalau dia takut kan, gak mungkin mau. Dia pasti keluar. Hijrah. Ya. Karena gajah itu termasuk masyarakat yang paling tertindas hari ini. Kalau iman kita tidak kuat, saya kira sulit untuk bisa bertahan di sana. Dan itu dibuktikan orang-orang Hamas. Dan menurut sebahagian berita kita lihat ternyata mereka juga orang-orang yang bertarekat, ya, berspiritual. Dan spiritual itu hanya bisa kita dalami secara lebih dalam itu hanya di dunia tarekat. Spirit itu artinya ruh, ilmu ruh itu hanya ada di dunia tarekat, tidak di dunia fikih. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, yang terakhir, ini termasuk yang paling tinggi. Ya, kalau tidak bisa dicerna, tidak setuju, anggap saja sebagai ilmu, tidak usah dipercaya. Tapi saya ingin juga menyampaikannya. Ya. Kenapa? Karena ini ada di kitab Ruh Ibnu Qayyim. Tahun 2000 atau 2001, saya ikut seminar di Masjid UGM. Seminar itu membedah kitab Ruh Ibnu Qayyim. Pembicaranya waktu itu adalah
Saiful Islam. Saya sampai sekarang ingat itu Pak, walaupun tahun 2024 tahun lalu. Teringat-ingat saya. Kenapa saya teringat-ingat? Terngiang-ngiang. Karena memang unik ilmunya. Jadi ketika dibahas di dalam kitab itu, dia sebut ketika Umar bin Khattab hidup dan Imam Ali hidup, mereka bicara, berjanji. Apa janji mereka? Ya Ali, kalau aku nanti meninggal lebih dulu, jumpai aku di sana ya. Menyebutkan satu tempat di alam ruh. Baik, kata Ali. Tapi kalau aku luar nih, kalau Umar, kau jumpai juga aku di situ. Baik, kata Umar. Mereka janji, Pak. Untuk apa jumpa? Memberi kabar alam ruh gimana keadaannya. Coba, mereka bisa pesan mereka jumpa di alam ruh sebelum wafat. Berarti kan ilmu rohani sahabat ini tinggi. Cuman riwayat begini nggak ketemu di buku fikih, adanya di kitab ruh. Karena ruh membahas ruh. Jadi ilmu ruh dirinci di situ. Lalu ternyata Umar bin Khattab meninggal lebih dulu. Ketika Umar bin Khattab meninggal, Ali ketika mulai berzikir, jumpai datang ke tempat itu di satu tempat di alam ruh. Nggak ketemu sama Umar. Setelah setahun tiba-tiba Umar muncul ruhnya di tempat itu. Ya Umar, kenapa kamu tidak pernah muncul? Janjimu kalau sudah meninggal nanti kau jumpai aku di sini. Apa jawab Umar? Wahai Ali, setahun ini aku nggak bisa kemana-kemana. Kenapa begitu? Yang banyak pertanyaan di alam ruh untukku. Hari inilah baru selesai pertanyaan ini. Inilah aku baru datang, makanya bisa hadir kemari. Coba. Jadi begitu adilnya Umar bin Khattab itu, pertanyaan Allah, pertanyaan malaikat itu setahun lamanya ditanya terus. Mungkin padahal dia pemimpin adil kan. Jadi pertanyaannya begitu banyak. Kenapa kamu lakukan ini Umar? Kenapa ini Umar? Kenapa ini? Gak bisa bergerak di dalam hal itu. Wallah alam. Itu ada di kitab Ruh Ibnu Qayyim. Saya penasaran dengan riwayat ini. Berkali-kali saya cek di kitab Ruh. Jumpa. Oh ini dia riwayatnya. Oh ini dia. Oh ini dia. Saya tandai di buku saya. Nah ternyata Ali dan Umar itu spiritualnya tinggi. Mereka bisa, kalau bahasa saya zikir, ruhaninya jalan masuk ke alam ruh. Ketemu di alam ruh dengan ruh Umar bin Khattab. Itu dilakukan sahabat. Kalau bahasa orang sekarang, ini bahasa orang sekarang ya, orang-orang Jawa, mirip seperti Maraga Sukma, Angling Dharma. Ya, saya percaya itu Pak. Kenapa? Gak mungkin spiritual sahabat kalah dengan spiritual orang-orang yang jago Maraga Sukma. Gak mungkin. Cuman yang seperti ini tidak dibongkar oleh ulama-ulama. Ya, karena takut jadi fitnah. Tapi dunia spiritual ini kita paham Pak. Dan saya, guru saya, ada yang mengajari kita seperti itu. Rata-rata mursyid kita bisa melakukannya. Nah kalau mursyid bisa melakukannya, bagaimana dengan sahabat? Ya pasti bisa, orang ada riwayatnya kok. Kan begitu kan? Di tingkat mursyid aja bisa, mursyid itu di bawah sahabat. Karena mursyid ini kan bersambung. Dan nanti satu saat, kalau diizinkan Allah, itu nanti kita akan ketemu ruhani mursyid kita itu. Misalnya kalau nak sabandi kan, terus nak sabandi Khalidiyah, guru-guru kita, nanti jumpa kita dengan Syekh Abdul Rokan di Indonesia. Jumpa nanti kita dengan Salman Al-Farisi, kalau izin Allah. Jumpa dengan Abu Bakar secara ruhani. Ketemu itu di alam Allah. Kenapa? Karena kita sering baca Fatihah ke mereka, sering sambung tersambung. Nah, itulah dengan izin Allah itu bisa diperoleh. Itu hanya bisa diperoleh di dunia tarekat spiritual. Di dunia yang lain tidak bisa. Ya. Maka dunia tarekat ini sebenarnya adalah kalau bahasa guru kita bersama di dunia, bersama di akhirat. Di dunia kita bersama berzikir, di akhirat juga kita akan dipertanggungjawabkan sama guru-guru kita bersama. Nah, sehingga nanti pertanggungjawabannya dunia akhirat. Kalau ilmu sihir nggak ada tanggung jawabnya akhirat Pak, dunia pun biarin aja kan. Tapi kalau tarekat karena dia ketuhanan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Guru kita pun akan mempertanggungjawabkan ilmunya, mempertanggungjawabkan ajarannya. Ya. Karena tarekat ini lebih kepada jalan. Jalan apa? Jalan untuk sampai mengenal Allah, jalan untuk sampai bisa beribadah kepada Allah dengan suhu-suhunya, setunduk-tunduknya. Dan nanti tentu di tarekat ini tanpa kita sadari, kalau kita sudah benar-benar tunduk bersih kalbunya, masuk ke makom wilayah kewalian. Karena para wali itu spiritualnya
itu ada di dunia tarekat. Ya. Walaupun sebenarnya sebahagian wali bisa saja tidak bertarekat sampai, tapi itu butuh ibadah yang begitu banyak sekali. Sunnah-sunnah yang dilakukan harus melibatkan wali. Baik, saya kira itu saja penjelasan saya, dan penjelasan ini berdasarkan ayat hadis semua, walaupun mungkin ada sebahagian hadis-hadis yang lemah, ada asar sahabat, dan juga ini dikuatkan dengan bukti pengalaman. Ya. Jadi tidak sembarang saya ngomong ini semua ada buktinya. Bagaimana buktikannya? Dengan pengalaman. Yang saya katakan tadi itu saya alami, Pak. Saya alami. Ketemu dengan para roh itu, alami. Dan itu dibantu guru kita untuk berjalan. Kalau orang modern itu, saya baru baca sekitar seminggu lalu, sudah ditemukan katanya, ilmu modern, ada 2 orang tidur di berbeda tempat. Orang ini nanti dikoneksikan, bisa ketemu di alam mimpi ruhnya. Ada caranya. Orang barat sudah punya caranya, Pak, untuk mempertemukan mereka di alam mimpi. Ini kan unik. Kalau orang barat di ilmiah kan dia, Pak, dipertemukan ini di dalam mimpi. Gimana caranya? Wah, nah itu orang barat memang luar biasa penelitiannya. Ya. Bisa dipertemukan mereka di alam mimpi. Padahal mereka tidur di tempat yang berbeda. Itu luar biasa penelitian. Dan ketika kita masuk ke alam mimpi, sebenarnya kita masuk ke alam ruh. Bapak pernah mimpi? Ini saya contohin. Ketika kita mimpi, terbangun. Begitu kita terbangun, tidur lagi. Mimpi kita nyambung. Pernah? Pernah? Pernah ngalamin nggak? Loh, kok Bapak bisa nyambung mimpi? Saya berkali-kali seperti itu, Pak. Jadi ketika saya mimpi, enak mimpinya, udah bangun saya tidur lagi lah. Bisa nyambung mimpi saya. Jalan lagi mimpinya. Coba, itu bahagian dari ilmu roh sebenarnya. Ya. Bagi yang sudah mahir bisa dikuasai, bagi yang belum mahir ya tidak bisa dikuasai. Tapi Allah berikan petunjuk kepada kita, itulah. Makanya sahabat itu, kalau bahasa guru kita, ya kalau kita mau tahu, mau yakin neraka surga itu aja, buktikan. Bagaimana cara buktikannya? Mohon ke Allah, ya Allah, tunjukkan dalam mimpiku surga dan neraka itu. Sahabat kan gitu, Pak. Akhirnya dia dibawa malaikat, masuk ke surga, lihat neraka. Nah, tambah yakin kita kan. Orang-orang yang mati suri di BSD itu ada yang sampai 3 kali mati suri. Non-Islam, Cina. Tapi sudah masuk Islam. Ya, sekarang dibuat musola. Dulu kita pernah diundang untuk misi tarawih di situ. Dia masuk Islamnya gara-gara mati suri. Dan dia lihat di perjalanan keduanya, dia lihat siksa kubur, dia lihat surga, dia lihat neraka. Sampai-sampai dia bakalan, ternyata ajaran Islam itu lebih benar, yang benar. Tidak benar ajaran reinkarnasi yang model mereka. Nah, yakin dia kan? Dibuktikan. Nah, kalau kita punya spiritual tinggi, itu bisa. Dengan izin Allah, kita mohon. Jalan spiritual kita, jalan. Rohani kita, nampak. Kalau Allah mau, izin apa masalah? Orang kita minta dikabulkan kok. Itu sama dengan mimpi. Kita minta diperlihatkan. Itu cara membuktikan kebenaran ayat-ayat Quran. Kalau hanya Nabi SAW yang pernah melihat surga, melihat neraka. Nah, kalau menurut saya, kalau hanya Nabi yang bisa, ya tak ada saksi penguat, Pak. Makanya ada di antara sahabat, di antara para wali, itu yang ditunjukkan untuk apa? Menguatkan kebenaran ilmu kenabian, menguatkan kebenaran Al-Quran Hari. Supaya ada saksi-saksi yang banyak kuat bahwa itu ada benar yang menyampaikan. Ya. Baik, sekiranya itu saja. Terima kasih. Udah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.